Kita tahun kemarin masih 1:22 kan ya, kalau tidak salah tahun lalu naik lagi ya ini, maksudnya passing grade-nya keketatan mahasiswa bahasa Inggris. Kalau tidak salah informasi yang saya dapatkan ketika menghadiri acara di fakultas, kita ini sudah di 1:33 Pak Rizky. Wah, mantap berarti ya. Dengan demikian kita menjadi semakin kompetitif. Oke. Dan mudah-mudahan posisi kita masih terus menjadi nomor 1 di FEBS dalam hal keketatan yang menjadi bukti bahwa prodi kita memang disukai, difavoritkan betul, dan kualitas karena kualitasnya. Oke, Karena kualitas input yang masuk pun betul, anak-anak yang memang cukup berprestasi ya. Betul. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara masalah prodi bahasa dan sastra Inggris. Seperti teman-teman bisa lihat di layar, tentunya kita menamai podcast ini secara umum acaranya adalah UPI Prodi Bahasa dan Sastra Inggris 101. Di sini ada tagline-nya adalah Get Closer to Know Better. Slide selanjutnya. Nah, pada kesempatan pertama di episode podcast ini kita akan membahas masalah Beyond Language Mastery. Di sini saya akan menyelami beserta narasumber tentunya keunggulan kompetitif Prodi Bahasa dan Sastra Inggris FEBS UPI ini. Di hadapan saya sekarang sudah hadir Dr. Budi Hermawan MPC. Agar lebih akrab dan dekat kita panggil Pak Budi. Baik. Pak Budi apa kabar? Baik. Terima kasih sudah mau menyempatkan hadir di sini. Nah, kawan-kawan sekalian, nanti bakal ada 3 pertanyaan besar yang akan saya sampaikan dan narasumber kita Pak Budi tentunya akan membahas dan juga mengelaborasi lebih lanjut lah. Betul. Apa yang ingin ditanyakan tentunya di sini. Baik, kita akan coba pindah dulu ke pertanyaan pertama, mungkin yang agak besar ini ya. Tentunya banyak orang tua mungkin khawatir apabila kuliah di jurusan bahasa, di prodi bahasa, bahwa lulusan prodi bahasa dan sastra Inggris itu hanya akan berakhir mungkin menjadi pengajar atau penerjemah saja misalnya. Padahal kan dunia kerja saat ini sudah mulai berubah total ya Pak Budi. Nah, kira-kira pertanyaan pertama saya nih, bagaimana, boleh lanjut ke pertanyaan 1, prodi ini menjaga agar lulusannya tetap kompetitif di tengah gempuran teknologi seperti AI mungkin yang berpotensi mengancam banyak bidang pekerjaan, Pak Budi. Baik. Boleh dielaborasi. Baik, terima kasih Pak Rizky atas pertanyaannya. Memang diakui atau tidak saat ini kita selain menghadapi persaingan antar manusia, kalau saya bisa katakan begitu, juga persaingan menghadapi mesin AI, khususnya dalam konteks dalam hubungan dengan prodi kita yaitu misalnya penerjemahan. I see. Namun demikian di prodi kami pastikan bahwa yang kami lakukan tidak hanya sekedar membuat anak-anak mahasiswa kami itu bisa berbahasa. Tetapi kami mencoba memupuk dan membangun kemampuan mereka untuk menjadi lebih sensitif, baik itu sebagai analis teks atau sebagai penerjemah dalam konteks ini misalnya, untuk bisa memiliki sensitivitas dalam rasa kata, makna kata, karena sependek pengetahuan saya, salah satu yang mungkin masih kita bisa andalkan untuk menang dalam AI adalah kemampuan kita untuk bisa memiliki rasa yang tajam dalam memilih kata, dalam memilih makna serta konteks yang tidak dimiliki oleh AI. Nilai rasa itu tetap milik manusia. Betul. Dan itu yang kita coba ajarkan kepada anak-anak kita dengan melalui diantaranya critical thinking dan analisis teks. Mahasiswa kami dibekali dengan kemampuan untuk bisa menganalisis teks dengan detail. Mereka dibekali dengan alat-alat analisis teks yang canggih. Misalnya kami mengajarkan kepada anak-anak tata bahasa fungsional yang kita yakini bisa membantu mereka mengatakan atau membongkar lebih banyak dismantling teks istilahnya, membongkar lebih banyak teks yang saya yakin belum bisa dilakukan AI kecuali kalau AI-nya dilatih oleh mereka yang sudah mengetahui tentang SF, dan mudah-mudahan kalau memang betul ini bisa menjadi celah pekerjaan yang tersedia bagi lulusan kita.
Oke, jadi kalau saya simpulkan misalkan dengan belajar linguistik katakanlah Betul, ilmu betul, bahasa, betul. mereka tidak hanya belajar masalah aturan tata bahasa, tapi juga nanti digunakan untuk mengevaluasi teks Betul, seperti apa betul. kualitas teksnya. Betul, betul. Sambil juga menilai rasanya seperti apa, Betul, maknanya, dan betul. itu memang tidak dimiliki oleh mesin saat Betul, ini ya. betul, betul. Oke. Ingin saya tambahkan selain membekali mahasiswa dengan kemampuan menganalisis teks, kami juga membekali mereka dengan kemampuan berbicara secara persuasif. Seperti diketahui AI sangat canggih, tetapi saya yakin bahwa AI belum memiliki kemampuan untuk misalnya melakukan negosiasi dengan cara-cara yang persuasif, yang strategis, di mana ini hanya bisa dimiliki oleh manusia yang memang memiliki ketajaman untuk misalnya melihat atau mengobservasi situasi. Dan ini yang kami salah satu ajarkan kepada anak-anak kita untuk membekali mereka dengan kemampuan berbicara yang baik, yang efektif. Mereka dibantu untuk memiliki kemampuan komunikasi yang efektif, begitu. Jadi mungkin untuk teman-teman calon mahasiswa atau orang tua, belajar di bahasa dan sastra Inggris itu tidak hanya belajar masalah grammar, tata bahasa, tapi juga berlatih untuk berpikir, merasa, dan ini banyak banyak manfaatnya. Betul. Melatih komunikasi, nanti kita juga melatih melihat data bahasa seperti apa, dan ini tentunya tidak bisa ditutup oleh kecanggihan AI saja ya. Dan terakhir yang tak kalah pentingnya adalah kami juga melakukan semacam melihat apa yang berkembang di industri yang kemudian akan misalnya dituju oleh lulusan kami, mengundang para mereka yang terlibat di industri-industri yang akan dituju oleh lulusan kami untuk berbicara di kelas-kelas kami, supaya mereka bisa juga membagikan apa yang harus dimiliki oleh anak kami ketika mereka misalnya akan terjun ke dunia industri. Dengan demikian kita tidak saja menyediakan anak-anak memberikan kepada anak-anak kami itu kemampuan analytical, praktikal, tapi juga memberikan kemampuan mereka untuk menghubungkan apa yang mereka pelajari di sini dengan dunia industri. Dengan demikian harapannya bahwa apa yang dipelajari di sini memang bisa berkaitan dengan apa yang dibutuhkan oleh industri. Berarti nantinya pengetahuan, keterampilan itu akan sangat cair, bisa masuk ke banyak konteks pekerjaan, dunia profesional. Karena bahasa ini memang cakupannya cukup luas, bisa kemana-mana ya, terutama dalam bidang komunikasi. Kalau nggak salah sekarang komunikasi digital itu hampir semua perusahaan ya Pak Budi ya, memiliki website, memiliki kemudian media sosial, dan membutuhkan orang-orang yang bisa bikin konten dengan bahasa yang bagus ya. Kami memiliki satu mata kuliah yang berkaitan dengan itu content writing. Content writing. Dan untuk kemampuan persuasi bahasanya kami telah mendesain sebuah mata kuliah yang pas, yaitu public speaking. Baik. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Silakan, Pak. Saya yakin beberapa atau banyak calon mahasiswa mereka ingin tahu apa sebenarnya yang akan mereka pelajari agar nanti mungkin siap bekerja, salah satunya. Bisa mungkin dijelaskan Pak Budi ini terkait pembagian kelompok mata kuliah. Dalam istilah kita kurikulum prodi ini seperti apa? Dan juga membicarakan sedikit ini sosok-sosok di balik layar, tentunya para dosen yang akan memandu mahasiswa kita belajar nantinya Pak Budi. Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Secara garis besar kami seperti tadi saya singgung memberikan teori dan praktik. Dalam konteks pembagian kurikulum, kami memiliki mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan kemampuan berbahasa. Itu blok yang pertama ya berarti? Betul, kemampuan berbahasa. Kompetensi berbahasa, Kemudian itu akan menjadi bekal mereka untuk mulai masuk ke mata kuliah yang ditujukan untuk membekali mereka dengan kemampuan analytical. Misalnya mata kuliah blok linguistik dan mata kuliah sastra yang membutuhkan kemampuan mereka untuk tidak saja membaca teks, dalam arti membaca teks, tapi juga memaknai teks. Kemudian kami juga memiliki mata kuliah research methodology yang akan membekali para mahasiswa kami untuk menjadi katakanlah menjadi seorang peneliti, baik peneliti akademis atau peneliti yang kan research methodology itu tidak hanya digunakan pada ujungnya, tidak hanya digunakan oleh para akademisi menurut saya, tapi juga oleh mereka yang misalnya ingin mengetahui sesuatu dan mereka membutuhkan
informasi tentang sesuatu itu. Mereka harus melakukan dulu penelitian atau survei atau investigasi. Nah, ini membekali mahasiswa kita, mata kuliahnya adalah research methodology. Jadi secara garis besar itu ada tiga blok utama, yaitu mata kuliah yang membekali kemampuan berbahasa, mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan kemampuan analytical, dasar linguistik dan sastra, dan mata kuliah yang membekali mereka untuk menjadi semacam mungkin kalau saya menggunakan bahasanya middle level expert sebagai peneliti gitu ya. Tapi kalau tidak salah ini saya sempat baca juga di situ ada blok mata kuliah translating, interpreting juga dan juga mata kuliah untuk memberikan dasar-dasar yang bisa menghubungkan dengan dunia kerja dan industri seperti public speaking, content writing ya. Terima kasih mengingatkan. Betul. Selain 3 blok itu kami juga menyediakan mata kuliah kemampuan berbahasa yang spesifik dalam makna dalam bentuk mata kuliah translating, penerjemahan dan juga penjuru bahasa. Tetapi seperti disinggung di atas, yang kami lakukan tidak saja membekali mahasiswa untuk menerjemahkan bahasa ANSI, tetapi juga membekali mereka untuk membangun kemampuan untuk memilih mana kata yang tepat untuk konteks yang mana. Jadi kita menyebutnya sebagai beyond interpreting dan beyond translating gitu lebih. Ya, jadi kalau kita simpulkan lagi berarti blok-bloknya ada beberapa. Tadi yang pertama adalah untuk membangun kompetensi berbahasa. Di sini biasanya fokusnya ke skill ya. Betul, skill. Jadi ada speaking, ada writing, ada listening, ada dan juga reading ya. Nanti akan ditampilkan di layar ada list semacam blok mata kuliah. Nanti bisa teman-teman atau para orang tua saksikan ya di layar yang akan ditampilkan oleh kita nantinya. Baik, nah itu tadi yang kedua. Kalau terkait dengan dosen-dosennya, ada gambaran kah secara umum seperti apa nanti yang mengawal pembelajaran? Prodi kami alhamdulillah memiliki dosen-dosen yang berkualitas baik. Ini dibuktikan dengan kenyataan bahwa mereka mungkin 95% dosen di kami adalah lulusan dari luar negeri, universitas luar negeri yang memiliki reputasi yang baik, baik itu dari Australia maupun dari Amerika. Jadi kami bisa pastikan bahwa dosen-dosen kami itu memiliki kemampuan yang mumpuni untuk mengajarkan blok mata kuliah yang tadi saya sebutkan. Jadi kami pastikan bahwa kami bisa membantu mahasiswa melayani dengan baik karena kami memiliki dosen-dosen yang sangat mumpuni. Jadi bakal ada peluang besar untuk transfer culture gitu, academic culture dari luar yang positifnya kita bawa, sehingga teman-teman nanti calon mahasiswa itu bisa belajar gitu ya, mengikuti bagaimana tren global yang ada di luar sana. Betul sekali, Pak Rizky. Baik, itu terkait dengan dosennya. Nah, ini pertanyaan mungkin yang terakhir. Jadi bila ada teman-teman yang merasa ada pertanyaan yang disampaikan, boleh nanti di komen ya di bawah ini, tentunya di bawah YouTube di podcast ini. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang dikira perlu kita bahas akan kita munculkan kembali untuk para calon mahasiswa. Nah, ini pertanyaan yang ketiga, boleh digeser lagi seperti yang bisa dilihat di layar. Prodi ini kan sudah mendapatkan predikat unggul ya, betul. Bagi orang tua yang awam mungkin nih, apa sebenarnya dampak nyata dari status unggul ini terhadap masa depan anak mereka saat mencari pekerjaan nanti nih kalau masuk ke prodi ini? Baik. Pertama-tama, definisi unggul dalam konteks ini merupakan pengakuan resmi pemerintah bahwa prodi kami dalam hal penyelenggaraan pendidikannya telah melebihi rata-rata. Jadi pemerintah tentu saja tidak asal memberikan predikat unggul kepada prodi. Mereka hanya akan memberikan predikat unggul ini kepada prodi yang memang sudah dianggap memiliki tata kelola pendidikan baik dari segi kurikulum maupun kualitas dosen, fasilitas yang tersedia yang memang di atas rata-rata. Dan kami sudah memilikinya. Dengan demikian kami mendapatkan label unggul dari pemerintah. Secara nasional berarti dari Ban PT sudah terakreditasi unggul ya? Betul. Kemudian dampaknya apa? Dampaknya ini sangat penting bagi lulusan. Ini semacam golden ticket, Pak Rizky, menurut saya. Semacam paspor yang akan membekali mahasiswa kita untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang mereka idam-idamkan. Begini maksudnya.
Beberapa misalnya instansi pemerintah, baik itu instansi pemerintah baik itu instansi seperti pendidikan atau instansi lainnya atau juga BUMN, Kementerian misalnya, BUMN atau swasta ya. Mereka biasanya mensyaratkan para pelamar pekerjaan di tempat mereka berasal dari prodi yang terakreditasi unggul. Dengan demikian mahasiswa kita sudah punya satu tiket tuh, untuk bisa bersaing dan mendapatkan pekerjaan. Misalnya mereka ingin melamar pekerjaan, mereka selain mereka bisa menggunakan akreditasi unggul ini untuk melamar ke pekerjaan ke instansi pemerintah. Ini juga bisa digunakan untuk misalnya bila mereka ingin melamar beasiswa. Ini sangat penting karena penyedia beasiswa baik dalam negeri misalnya LPDP ataupun juga penyedia beasiswa dari luar seperti misalnya AusAid atau beasiswa lainnya, itu biasanya akan lebih memilih pelamar beasiswa yang berasal dari prodi yang sudah memiliki predikat unggul. Dengan demikian ini menjadi sebuah fasilitas yang luar biasa bagi mahasiswa kami. Semacam sudah ada trust dari dunia luar sana pada saat kita akreditasinya bagus ya. Betul. Nah kalau tidak salah juga kita secara internasional sudah memiliki semacam rekognisi ya, Pak Budi ya. Betul. Berdasarkan perankingan tingkat dunia yang diselenggarakan oleh QS-Star ya. Ya betul, QS-Star. Prodi kita ini berada pada level 3 atau peringkat ketiga secara nasional, dan berada di level 251 sampai 300 tingkat dunia. Dunia. Jadi levelnya udah world ranking ya. Levelnya di tingkat dunia kita itu di 251 sampai 300. Ini merupakan sebuah pencapaian luar biasa yang tidak semua prodi bahasa sastra Inggris bisa mencapainya. By the way, di antara prodi-prodi yang ada di UPI, kita ranking dunianya berarti bisa dianggap sebagai paling tinggi ya? Beserta prodi linguistik kalau tidak salah ya? Di UPI itu berdasar ranking by subject itu baru ada dua. Maksudnya, dua dalam artian bahasa Inggris, sastra dan pendidikan. Bahasa dan sastra Inggris? Dan juga linguistik. Dengan demikian di antara mungkin lebih dari 200 prodi di UPI, kita merupakan prodi yang sudah diakui secara dunia. Berada di ranking 251 dan 300 yang belum dicapai oleh prodi yang lain. Jadi mungkin perlu digarisbawahi oleh teman-teman di sini para orang tua, ranking prodi kita sudah masuk kategori yang masuk world ranking ya. Betul. Dan itu kalau menilai sebuah universitas tidak kemudian semuanya dianggap kadang-kadang unggul, tapi perlu dilihat yang mana yang sebetulnya bagus. Jadi jangan sampai salah pilih ya. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Pak Budi atas waktu dan penjelasannya. Mungkin ada pesan buat para orang tua, para calon mahasiswa yang berminat untuk masuk ke prodi ini. Apa kira-kira yang ingin disampaikan? Saya ingin sampaikan kepada para orang tua untuk maksud saya bila memang anaknya berminat untuk melanjutkan ke prodi bahasa Inggris atau ke jurusan bahasa Inggris, para orang tua bisa mendorong anak-anaknya untuk mendaftar ke prodi kami, karena seperti tadi saya sampaikan berdasarkan dokumen-dokumen yang nyata dan situasi yang real, prodi kita sudah memiliki reputasi yang luar biasa. Kita memiliki lulusan-lulusan yang alhamdulillah dalam hal menunggu waktu bekerja tidak terlalu lama. Ini diperoleh datanya dari tracer study yang kami lakukan setiap tahun. Mahasiswa kita itu, lulusan kita itu alhamdulillah diserap di lapangan pekerjaan dengan cepat. Dan ini kan sebagian besar kan mereka yang ingin melanjutkan kuliah itu kemudian berniat untuk bisa bekerja. Nah itu insya Allah bisa difasilitasi dengan memilih prodi kami. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, juga teman-teman anak-anak SMA yang berminat, silahkan daftar ke prodi kami. Insya Allah Anda akan mendapatkan pengalaman yang luar biasa yang membekali Anda untuk masa ini dan juga masa depan. Saya ingin hanya mengomentari yang tadi, lulusan kita itu ternyata beraneka ragam.
bukan hanya sebagai penerjemah atau Ya, guru saja, ya. banyak yang turun dalam dunia digital marketing, Betul. ada yang menjadi diplomat gitu ya, Betul. ada yang bekerja di kementerian dan Betul. BUMN dan Betul. itu cukup luas cakupannya. Betul. Jadi teman-teman jangan menganggap bahwa kalau belajar bahasa itu ending up hanya sebagai Menjadi guru penerjemah bahasa atau Inggris misalnya. atau pengajar bahasa Betul, saja ya. betul. Dan, Baik. dan meskipun tadi ingin saya sampaikan menjadi penerjemah pun ini kita setahu saya lulusan kita itu menjadi penerjemah yang levelnya memang kualitas level Diakui yang, ya? betul. Itu artinya sejalan tentu dengan penghasilan mereka kalau kita ingin sampaikan dengan penghasilan mereka. Jadi kita memiliki lulusan-lulusan yang terserap di berbagai bidang dan memiliki kualitas yang sangat baik. Oke. Jadi tidak ada kata khawatir masuk ke prodi ini jangan kerja khawatir. akan seperti apa? Betul, jangan khawatir. Selama Anda berusaha dengan baik mengikuti apa yang kami ajarkan di sini, insya Allah masa depan yang cerah bisa digenggam. Amin. Baik, saya pikir pernyataan Pak Budi tadi menutup episode kita kali ini. Nah, buat teman-teman dan para orang tua di episode berikutnya kita akan membahas beberapa hal, terutama terkait dengan kurikulum nih Pak Budi, mata kuliah. Baik. Kita namai sebagai academic chill out kalau tidak salah. Jadi ngobrol tentang mata kuliah dengan beberapa dosen nantinya. Siapa tahu pada saat mendengarkan belajar mata kuliah apa, seperti apa di kelas dan lain-lainnya, mungkin nanti bisa menjadi insight tambahan ya buat para orang tua dan juga calon mahasiswa. Menjadi hal yang membuat mereka semakin yakin. Nah, betul sekali. Baik, terima kasih kepada Pak Budi dan juga para audiens tentunya yang hadir nanti di channel YouTube kami. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya ya. Sampai ketemu lagi dari kesempatan Pak Budi. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.